Belum, Bu. Ya. Ini saya langsung aja biar menyingkat waktu. Jadi saya berada di sini itu kolaborasi sama Bu Iis terkait tentang statistika inferensial, yaitu khusus di analisis compare means atau analisis perbandingan, gitu ya. Sebelumnya saya share screen dulu atau materinya sudah saya share tadi di link yang sudah ada di WhatsApp group, gitu ya, untuk materinya. Ini saya sampaikan terlebih dahulu. Sudah kelihatan ya? Sudah, Bu. Oke, compare means itu adalah satu analisis di parametris ya. Jadi analisis analisis statistik inferensi itu sebenarnya ada dua ya. Yang pertama adalah parametris, yang kedua adalah non parametris. Di mana dikatakan parametris itu memang betul-betul datanya itu terukur secara jelas gitu. Terukur secara jelas apabila melalui beberapa persyaratan data, yaitu ada diuji normality, ada diuji homogeneity, ataukah ada diuji linearity. Nah, ketika data itu sudah diasumsikan terpenuhi di antara ketiga analisis tadi, maka dianalisis dengan parametris. Tetapi jika data tidak memenuhi syarat normalitas ataupun homogenitas, maka data dianalisis dengan non-parametris. Salah satunya ada Wilcoxon, ada Mann-Whitney, dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini adalah materi yang saya sampaikan itu di compare mean analisis perbandingan. Di mana analisis ini itu menjelaskan konsep dari compare mean khususnya di paired sample t-test nanti dan independent sample t-test. Nah, compare mean sendiri adalah satu analisis rata-rata ya, perbandingan rata-rata yang digunakan eh, dua atau lebih kelompok dengan kondisi yang berbeda. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah nanti ada perbedaan yang signifikan ataukah tidak di antara dua kelompok yang dibandingkan. Nah, biasanya itu memang dilakukan dalam penelitian dengan kondisi tipe eksperimental design. Nah, ini yang biasa digunakan dalam penelitian eksperimental design. Apakah sudah pernah mempelajari tentang penelitian yang basicnya eksperimental design di metode Sudah, Bu. penelitian? Sudah berarti sudah tahu ya gambarannya seperti itu. Jadi di penelitian eksperimental design ini ada beberapa eksperimen, ada pra eksperimen, kemudian true eksperimental, kemudian ada quasi eksperimental. Dan eh, dari berbagai penelitian eksperimen itu nanti analisisnya bisa menggunakan compare means ini. Nah, yang menjadi prinsip dasar ketika analisis data itu adalah bisa merumuskan hipotesis. Nah, hipotesis itu ada hipotesis nol atau nihil, kemudian ada hipotesis alternatif atau sebagai hipotesis pembandingnya. Nah, jika merumuskan hipotesis nol itu adalah tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata kelompok mean yang akan nanti dibandingkan. Sedangkan hipotesis alternatifnya nanti ada perbedaan yang signifikan. Nah, ini adalah tabel ringkasan ketika mau menganalisis data. Nah, ketika bicara uji normalitas, maka kriterianya nanti adalah P. P itu nilai signifikansi, P value lebih besar dari 0,05, maka data itu berdistribusi normal. Tetapi jika homogenitas juga sama, p-value lebih besar 0,05, interpretasinya varians antar kelompok itu nanti homogen. Kemudian ada t-test. T-test itu adalah analisis compare mean ini. Nah, kriterianya jika P-nya itu kurang dari 0,05, maka nanti ada perbedaan yang signifikan antar
kelompok yang dibandingkan seperti itu. Nah, jenis-jenis compare means yang pertama ini adalah paired sample t-test. Nah, kalau paired sample t-test itu membandingkan rata-rata dua pengukuran pada satu kelompok yang sama. Artinya ada satu kelompok yang diukur dua kali, yaitu misalkan sebelum dan sesudah intervensi. Nah, kemudian menghitung selisih antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua dari setiap subjek itu. Nah, nanti apakah dengan paid sample t-test ini secara signifikan ada perbedaan dibandingkan antara sebelum dan sesudah intervensi seperti itu. Kemudian yang independen, kalau independen ini membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang sangat independen, dua kelompok yang sangat berbeda. Nah, di sini sama menguji perbedaan rata-ratanya, tetapi dua kelompok yang berbeda. Misalkan kelompok kontrol atau kelompok kelas ceramah, kemudian yang satunya kelompok kelas eksperimen. Ya. Nah, eh, dari dua analisis kompermin ini nanti kita coba untuk simulasi di Jamovi. Ada yang sudah kenal Jamovi? Belum, Bu. Belum, Bu. Kemarin sudah dikasih tahu sama Bu Iis belum link yang dipakai untuk analisis di Jamovi? Sudah, Bu. Sudah. Sudah ya? Ada sudah yang ngunduh atau sudah Sudah, Bu. menginstal? Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Oke, Sudah, kalau sudah. kalau sudah kita sama-sama ya, sama-sama ini apa namanya buka Jamovi-nya. Saya beralih ke share di Jamovi ya. Stop share, saya pindahkan Baik, ke Bu. Jamovi. Nah, ini adalah tampilan di Jamovi. Nah, ini adalah tampilan di Jamovi. Nah, kalau Jamovi ini sangat apa ya? Dia free lisensi. Jadi memang apa software yang memang tidak berbayar bisa diakses oleh siapapun, gitu ya, bisa diakses oleh siapapun sehingga mudah untuk digunakan, gitu. Nah, banyak sebenarnya fitur yang apa di dalam Jamovi ini gitu ya. Nah, di sini ini adalah bagian ini bagian untuk input data. Kemudian nanti outputnya itu ada di sebelahnya ini gitu. Jadi satu ruang gitu ya, satu file di sini, satu ruang di Jamovi itu. Kalau di SPSS kan ruang input sendiri, nanti keluar outputnya sendiri seperti itu ya. Nah, ini kalau di Jamovi satu gitu ya, satu. Nah, kemudian ini adalah fitur-fitur untuk analisis data. Ya, untuk analisis data ada yang pertama exploration. Nah, exploration ini biasanya digunakan untuk analisis yang statistik deskriptif. Ya, ini kalau saya coba klik, ini banyak ya, ada deskriptif, kemudian ada plot, gitu ya, membuat diagram dan lain sebagainya. Kemudian eh, selanjutnya ada t-test. Nah, t-test ini yang kita nanti akan gunakan untuk menguji komparmen, perbandingan rata-rata. Kemudian ada ANOVA juga membandingkan rata-rata juga. Kemudian ada regression, ada correlation matrix, ada linear regression. Nah, biasanya saya menyampaikan ke mahasiswa S1, setingkat sarjana S1, itu hanya di t-test, ANOVA, sama regression. Gitu. Itu sudah istilahnya sudah cukup, gitu ya, sudah baik, sudah sangat baik untuk menganalisis data kuantitatif. Nah, apakah sudah membuka Jamovi-nya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah. Ya. Caranya kita bisa copy, ya kita ke uji yang pertama dulu ya, yaitu di paired sample t-test. Paired sample t-test ini saya kopikan, ini saya copy, datanya saya copy, kemudian kita pindahkan ke tabel yang sini.
Kita paste. Nih, seperti ini. Kemudian step berikutnya itu adalah dengan cara setting data, setup data. Setup data ini data, kemudian di setup, setting dulu. Nah, ini kemudian yang kita arahkan ke kolom A dulu, kolom A. Nah, ini kita kasih label nama. Ini tadi pretest, ya. Kemudian, nah, ini datanya itu adalah data berupa ukuran, ya. Berupa ukuran, berupa apa namanya numerik, angka, yaitu hasil belajar siswa sebelum dan sesudah tadi. Ini measure tab-nya kita ganti dengan continuous. Kemudian next variable, kemudian ini yang B, ini adalah post test. Nah, ini post test sama ini measure tab-nya kita ganti continuous. Kalau sudah, ini saya hide. Nah, seperti ini. Oke. Oke, sudah? Oke, sudah. Ada yang Izin Bu, masih nah. input data yang manual soalnya yang dari Drive nggak bisa dibuka. Oh, gitu. Oh, saya share aja pakai ini. Bentar, saya share dulu ya. Ya, itu sudah saya share. Iya. Mas, pindah sana ya. Iki dipunduti. Ya. Pindah sini ya. Iya, tidak apa-apa. Izin Bu, apakah bisa dijelaskan dari awal lagi Bu?
Oke, saya jelaskan kembali ya. Sorry. Oke, saya jelaskan kembali. Sudah dengar ya? Halo? Halo? Sudah, Bu. Oke. Apakah sudah nginput seperti saya ini? Ataukah saya ulangi lagi? Nah, awalnya seperti ini ya. Awalnya seperti ini. Kita setting data dulu. Data setup ya, setup. Kemudian yang tadi yang A kita kasih nama pretest, ya kan? Kemudian measure tab karena data ini termasuk dalam bentuk ukuran ya, ukuran jelas gitu ya, hasil belajar, numerik angka itu termasuk data continuous. Nah, ketika di situ ada data nominal, bunder-bunder kayak gitu, data ordinal gitu ya. Nah, itu yang bagaimana? Ini saya misalkan ini. Anda mau meneliti tentang pengaruh IPK pengaruh IPK yang di apa mau membandingkan IPK mahasiswa laki-laki dan perempuan, misalkan seperti itu, mau membandingkan itu. Nah, maka ketika kita menandai bahwa IPK ini punyanya laki-laki, IPK ini punyanya perempuan, gitu ya, maka ada data yang disebut nominal tadi, laki-laki dan perempuan itu tadi, ya. Kemudian lagi, misalkan mau meneliti tentang peran orang tua terhadap peningkatan hasil belajar matematika, misalkan seperti itu. Nah, tapi data yang kita miliki itu hasil belajar matematikanya adalah dari kelas 4, kelas 5, kelas 6 SD, misalkan seperti itu ya. Misalkan dari situ otomatis data yang kita miliki yang data dari hasil belajar kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu ya. Itu data yang disebut data bertingkat yang data ordinal ya. Yang itu ikonnya dia bertingkat seperti itu. Nah, data ini adalah data hasil belajar tapi dilakukan dengan pengukuran pretest, kemudian saya melakukan intervensi, kemudian ada post testnya. Nah, kemudian next variable, nah yang B ini kita ganti dengan post test. Nah, seperti ini. Kemudian measure tab-nya itu adalah continuous sama. Nah, kemudian kita hide. Nah, sudah seperti ini. Oke, kita lanjutkan atau masih ada yang Sudah, Bu. ya? Lanjut, Bu. Oke, saya lanjutkan. Nah, setelah ini kita analisis ya, analisis. Kemudian pilih yang t-test. Pilih t-test. Nah, untuk yang pertama tadi yang paired sample t-test. Nah, saya jelaskan paired sample t-test itu biasa digunakan dalam penelitian pra-eksperimental ya. Dengan kategori pra-eksperimental yaitu pre, kemudian melakukan intervensi dan di akhir adalah post test. Nah, tampilannya sudah seperti ini. Sudah, Bu. Ya, kalau sudah kita pindahkan tadi kedua variabel tadi pretest ke kolom sebelahnya ke pirate variable. Begitu juga dengan post testnya. Begitu juga. Sudah. Oke, kalau sudah, nah di Jamovi itu dia itu sudah menampilkan hipotesis di sini.
dia sudah menunjukkan hipotesis bahwa nanti measure 1 artinya nilai pretest itu harus tidak sama dengan measure 2 atau nilai post-test. Jadi hipotesisnya menyatakan seperti itu. Nah, nanti kita mau analisis terlebih dahulu apakah sesuai dengan hipotesis itu, gitu ya. Kemudian ketika analisis itu selalu melakukan uji persyaratan. Nah, uji persyaratan di uji T ini, khususnya di paired sample t-test, itu adalah normality. Nah, ini normality kita klik. Oke, normality kita klik. Nah, sudah ya. Muncul seperti ini. Muncul seperti ini. Kemudian boleh diklik yang plotnya. Jadi ini atau ya, kita boleh pakai table normality, boleh pakai keyplotnya, ya. Keyplotnya ada di bawah Sartika seperti ini. Nah, kita baca ya. Kita baca terlebih dahulu. Setiap kali analisis, kita baca terlebih dahulu bagian tes normality sebagai uji persyaratan. Nah, di Ijamovi ini kita bisa ngasih not, kita bisa ngasih catatan sehingga kita tidak lupa gitu ya. Kita klik kanan, kasih catatan add note. Nah, di sini. Nah, dari tabel di atas gitu ya. Tabel menunjukkan nilai P dari ketiga metode ya, ada Shapiro, ada Kolmogorov, ada Anderson. Nah, itu semua nilai, hampir semua nilai P-nya, nilai P ini, nilai P itu misalkan yang Shapiro 0,636. Nah, ini lebih besar dari 0,05 ya kan? Nah, ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini maka data dikatakan berdistribusi normal gitu ya. Nah, ini. Ibu izin bertanya. Ya, boleh. Yang saya di test of normality-nya cuman muncul Shapiro-Wilk. Nggak ada Ya. yang Smirnov sama Anderson Darling-nya. Ya, oke, saya jelaskan. Nah, ada gini ya, setiap aplikasi software itu ada update data, update gitu. Nah, ini punya saya itu terupdate lah istilahnya seperti itu. Tapi tidak masalah. Tes normality dari ketiga metode ini yang paling signifikan, yang paling dipercaya itu memang Shapiro-Wilk. Ya, Shapiro-Wilk itu sudah memenuhi. Jadi boleh disampaikan ketiganya. Kalau memang yang muncul satu dari software tersebut, kita sampaikan satu. Karena itu sudah memenuhi. Nah, kalau Mogorov itu biasanya ada di SPSS. SPSS itu munculnya kalau Mogorov Smirnov seperti itu. Nah, itu Mbak. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, jadi ini data kita sudah normal. Ini syaratnya sudah terpenuhi. Kalau syarat sudah terpenuhi, maka analisis compare means yang paired sample t-test bagian dari parametris tadi, itu kita lanjutkan atau kita baca. Nah, berarti kita pakainya parametris gitu ya. Berarti parametris sudah sesuai. Nah, ketika ini Shapiro-Wilk misalkan kurang dari 0,05, nanti misalkan data Anda kok waktu penelitian nih Shapiro-Wilknya kurang 0,05, maka nanti kita tidak boleh melanjutkan untuk membaca paired sample t-test. Tapi lebih ke Wilcoxon ring yang ini. Nah, ini ya. Nah, karena data yang saya berikan ke Anda itu data baik,
data yang normal, maka saya akan meneruskan paired sample t-testnya. Nah, gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau ini sudah normal, maka kita baca di paired sample t-test. Nah, untuk melengkapi data, kita bisa menambahkan additional statistik. Nah, ini bisa kita tambahkan additional statistik. Additional itu tambahan. Nah, kita bisa klik mean difference. Nah, kemudian nanti dia akan muncul di sebelah sini. Nah, ini adalah selisihnya. Nah, selisihnya mean difference gitu ya. Kalau mau ngetik confidence interval lower atau uppernya, tinggi dan rendahnya, kemudian efek size. Nah, efek size itu berbicara nanti pengaruh dari yang kamu intervensi. Kemudian deskriptif. Nah, ini nanti akan muncul di bawahnya kalau deskriptif. Nah, seperti ini, gitu ya. Nah, kita lanjutkan untuk di Nah, ini kita baca di sini di paired sample t-test ya, kita kasih note di sini. Nah, kasih note dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai P, jadi yang kita baca itu lebih mudah di p-value. Jadi 0,001. Nah, ini kan kalau terlihat di P itu kan kurang titik 001 ya. Nah, itu bacanya 0,001. Nah, nilai ini itu jauh kurang dari 0,05. Nah, maka H0-nya ditolak, yaitu eh, yaitu ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest dari intervensi implementasi apa tadi ya contohnya ya? Implementasi problem based learning. Implementasi problem based learning. Nah, ini. Nah, ini ya. Dibaca dari sini. Kemudian hal ini ditunjukkan ya, ini bisa kita tambahkan, hal ini ditunjukkan dengan mean difference. Mean difference. Difference-nya itu 15,4. Jadi mean difference ini adalah selisih pretest posttest gitu ya. Selisih pretest posttest. 15,4. Nah, kemudian dan efek size, nah ini, dan efek size-nya 1,00. Artinya pengaruh implementasi PBL sangat efektif atau sangat berpengaruh gitu ya, sangat efektif. Nah, ini ya. Sangat efektif. Nah, ini sangat efektif atau sangat mempengaruhi sekali. Nah, ini kemudian kita menambahkan di sini. Nah, ini di deskriptif ini juga kita bisa tambahkan notnya. Nilai pretest dan posttest jauh lebih tinggi yang posttest. Tabel menunjukkan nilai posttest jauh lebih tinggi ya dari nilai pretest. Nah, sehingga potensi ada perbedaan itu sehingga ada potensi
perbedaan ya antara kelompok tadi pengukuran pretest dan posttest. Nah, seperti ini. Nah, ini analisis yang sangat simpel dan menurut saya untuk mahasiswa S1 bisa digunakan. Nah, bisa digunakan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Silakan kita kita boleh sharing diskusi ya. Ya, Mbak Zalfa Zahira, silakan. Izin Bu, Iya, izin Bu silakan. sebelumnya saya ingin bertanya terkait tentang Kolmogorov Smirnov Bu, karena tadi terlalu cepat Ya, ha. jadi ketinggalan. Oh, yang bagian sini ya tes normality ya. Oke, saya ulangi kembali. Tes normality itu sebagai tes uji persyaratan analisis data. Nah, ada beberapa metode yang atau beberapa ahli gitu ya yang muncul di dalam software analisis data itu. Ada Shapiro-Wilk, ada Kolmogorov, ada Anderson Darling. Nah, tadi yang sudah bertanya dulu, Bu, punya saya hanya Shapiro-Wilk yang keluar. Nah, itu sebenarnya sudah memenuhi gitu ya. Jadi boleh nanti ditampilkan ketika menulis laporan analisis boleh ditampilkan ketiganya atau hanya salah satu itu tidak masalah gitu ya. Jadi menyatakan data ini berdistribusi normal itu apabila nilai p-value-nya ini lebih besar dari 0,05 gitu. Lebih besar dari 0,05. Nah, itu dikatakan data berdistribusi normal gitu. Nah, dari sini dari data ini, dari data yang kita analisis Shapiro, saya menyebut yang Shapiro dulu ya. Yang dibaca adalah P-nya ya. P-nya nilai P ini adalah menunjukkan 0,636 ya. Nih 0,636. Dan nilai ini itu lebih besar dari 0,05, data dikatakan berdistribusi normal. Ya, gitu ya. Oke, Mbak Zalfa, ada lagi yang ditanyakan? Begitu juga dengan Kolmogorov. Ini Kolmogorov, dia lebih besar dari 0,05, 0,997, dan juga Anderson Darling juga nilainya P-nya lebih besar dari 0,05, maka dikatakan data itu berdistribusi normal. Gitu. Jadi ilustrasi. Oke, ada lagi? Izin Bu, Ya. kalau untuk memunculkan yang Kolmogorov Smirnov sama Anderson Darling. Sebenarnya itu adalah dari softwarenya, update-nya. Nah, memang saya kemarin itu saya kan udah apa ya unduh sudah lama. Nah, waktu itu saya unduh aplikasinya itu selain yang solid itu yang kurang juga saya apa namanya saya unduh dan kemudian saya install gitu. Jadi kemungkinan dari situ secara otomatis bisa muncul gitu Mbak Zelva. Jadi baik tergantung Bu, terima update. kasih. Iya. Oke. Bu, Ya, izin bertanya. Itu ya. yang di eh valid sampel data spreadsheet, Bu. Heeh, Yang heeh. dengan different itu kan 15,4. 4. Nah, yang di tabel tuh ada minusnya. Itu memang nggak ditulis ya, Bu? Ya, sebentar. Nah, ini saya sampaikan data ini, data minus ini itu adalah tanda mutlak. Nah, jadi tidak dibaca. Nah, tidak dibaca. Main difference ini mainnya itu tidak dibaca. Jadi apa selisihnya adalah 15,4. Dikatakan selisih. Nah, ini ya
ini kan bicara perbandingan. Perbandingan itu membandingkan antara pre and post test. Lah, sebenarnya kan istilahnya Anda pasti sudah tahu orang matematika. Kalau bicara selisih itu adalah tanda minus kan, selisih gitu. Jadi bicara perbandingan, bicara selisih itu adalah tanda minus. Jadi ini sebenarnya kalau kita menyatakan di laporan itu boleh tidak diikutkan gitu ya. Begitu juga ini statistik. Statistik ini adalah ini T ya. Ini T ketika membaca tabel T, ketika membaca tabel T itu juga tanda minusnya kita tidak baca gitu. Itu Mbak. Ya, Bu. Terima. Ya. Oke, ada lagi. Saya jelaskan tentang normality ya, biar Anda apa namanya paham. Nah, normality itu tergambar seperti ini. Bentar. Nah, normality itu mungkin saya gambarkan seperti ini. Nah, ini kalau Anda orang matematik pasti tahu. Ini adalah sumbu X, katakanlah seperti itu. Ini 0, misalkan ini maksimal 100, misalkan katakanlah seperti itu. Nah, lah dikatakan data itu normal, itu apabila bentuknya seperti ini. Nah, ibaratnya seperti itu. Sorry, saya ini dulu ya. Share dulu ya. Share screen dulu. Nah, seperti ini. Ini sumbu X gitu ya, sumbu X 0 sampai dengan 100 misalkan. Yang kemudian ilustrasi data berdistribusi normal itu seperti ini. Jadi data itu Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini rata-rata itu ada di sini. Nah, ini misalkan rata-ratanya di sini. Rata-rata itu tergambar di tengah gitu ya. Ini X-bar-nya rata-rata tergambar di tengah. Nah, ini data berdistribusi normal. Misal ini misal X-bar-nya ini 75 katakanlah ya. Katakanlah 75. Kalau data itu tidak berdistribusi normal, misalkan datanya seperti ini, miring seperti ini, seperti ini nilai rata-ratanya. Kalau data seperti ini berarti kemampuan anak itu bagaimana? Nilainya ini bagaimana? Nilai kalau tergambar di data yang seperti ini. Nilainya bagaimana? Nah, misalkan ini 0 sampai tadi ya sama sampai dengan 100. Nah, ini data itu nek misalkan seperti ini dengan rata-rata 70, ini di sini tuh 75 katakanlah seperti tadi. Maka ini data itu atas siswanya itu bagaimana? Siswanya di bawah rata-rata kan ya? Ya. Siswanya di bawah rata-rata kalau seperti ini. Begitu juga kalau data yang seperti ini. Misalkan ini ya, dia miringnya ke kanan. Nah, kalau data seperti ini, maka kemampuan anak bagaimana? Atau nilai kemampuan anak itu tinggi atau di atas rata-rata, ya kan? Nah, kalau data itu tidak normal, kemungkinan terjadi ilustrasinya seperti ini. Bisa miring kanan atau bisa miring kiri seperti itu. Lah, kalau data itu miring kanan ataupun miring kiri dengan ketentuan tadi, anaknya di bawah rata-rata ataukah anaknya di atas rata-rata gitu ya, maka kita tidak bisa membandingkan gitu ya. Maka kita tidak bisa membandingkan kalau membandingkannya misalkan mau dua kelompok, kita tidak bisa membandingkan.
Ngapain mau dibandingkan? Kan sudah jelas yang satu jelek, yang satu baik kan gitu. Tapi ketika data itu normal, ya, normal, dia berada di puncak rata-rata seperti ini, di sini, ya, uh, maka kita tidak tahu nanti apakah data itu ada perbedaan yang signifikan ataukah tidak. Anak saya dari tadi. Nggak peduli ya Ben gini. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan di paired sampel test? Ada yang mau ditanyakan untuk di paired sampel test? Cukup ya. Kalau Belum, Bu. cukup, saya lanjutkan lagi untuk di independen ya. Nah, independen sampel test. Nah, bedanya sama pahit, kalau pahit tadi satu kelompok, kalau independen itu adalah dari dua kelompok. Nah, materi tadi itu sudah saya up, ada interpretasinya ya. Kalau independen, nah misalkan ini seorang mahasiswa, dan seorang mahasiswa ingin melakukan penelitian analisis perbedaan hasil belajar dengan metode diskusi sama project based learning. Nah, yang satu pakai diskusi, yang satu pakai BCBL. Apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar antara dua kelompok tersebut? Jadi ini yang eh, secara jelas gitu ya, ini saya tambahkan. Jadi di sini itu apa namanya, membandingkan dua kelompok secara jelas. Kelas A sama kelas B. Kelas A pakai diskusi, kelas B pakai metode PJBL. Tetapi di sini desainnya tidak memakai pretest. Jadi desain penelitian eksperimen itu yang kuasi eksperimen ada pre, post test, baik itu kelas eksperimen maupun kelas kontrol, atau hanya memakai metode yang post test only. Post test only control group design. Jadi kelas kontrol, kelas eksperimen dibandingkan post testnya. Gitu. Jadi menggunakan data post test saja tanpa pretest. Itu juga boleh, juga bisa. Gitu. Nah, ini yang saya contohkan itu adalah data hanya post test saja. Data hanya post testnya saja, gitu ya. Nah, ini kita bisa copy dulu data yang diskusi. Kita copy dulu data diskusi, kemudian kita pindahkan ke sini, apa namanya, ke Jamovi. Nah, karena ini mau analisis baru, data baru, nah, ini mau analisis baru, ini saya buka ada tanda tiga, gini ya, 3 garis 3 ini, kita buka new. Saya buka baru. Buka baru. Nah, ini saya pastekan di sini. Ibu Nah, nge-lag. gimana? Nggak nyala. Nggak nyala? Tampilan layarnya nggak, Bu. Oh, sebentar. Oh iya, iya. Oke. Sudah? Nah, kita copy seperti ini dulu. Kita copy seperti ini dulu. Oke, sudah?
Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita copy yang satunya lagi, yang bagian PJBL, kita copy, kita taruh di kita taruh di bawahnya tadi ya. Kita taruh di bawah. Kita paste, kita taruh di bawah. Nah, bentuknya seperti ini. Kita taruh di bawahnya. Bentuknya seperti ini. Ini apa? Terus pindah gambar. Pindah nanti kalau konten ya. Jadi saya juga dikasih salah sama Misha. Nanti berhasil ya. Oke, sudah? Ya, ya. Sudah, Bu. Bu. Pindah ya, buat. Oke, klik data, setup ya. Sama seperti tadi. A, ini kita kasih nama tadi hasil belajar ya. Hasil belajar siswa. Data ini adalah data angka continuous. Kemudian next variable Itu yang bakal itu semuanya bisa. Soalnya tadi Pak nah, ini kita kasih nama metode. Karena kan tidak lagi sudah ada pas nggak boleh. Nah, penjalurkan. Nah, ini datanya adalah data apa? Coba bisa ditebak. Data ini data apa? Yang metode. Yang metode datanya apa? Ordinal. 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 Lain lagi. Ada yang lain? Ada yang bisa jawab lain? Ada yang bisa jawab? Bu. Oh? Nominal. Nominal, betul. Data ini adalah data nominal, dia data berkelompok. Jadi di situ nominal itu sudah di apa ya? Diilustrasikan bulat-bulat gitu ya, bulat kuning, bulat biru, biru muda seperti itu. Jadi apa namanya? Ini kelompok diskusi, kelompok PJBL, kelompok apa, nah, gitu ya. Ini jadi data nominal. Oke. Kalau sudah kita hide. Nah, jadi seperti ini. Ya. Hasil belajar metode, kemudian analisis. Analisis klik di tes. Pilih yang independen. Oke, seperti ini ya. Oke. Kalau sudah, ini hasil belajar kita pindahkan ke dependen. Kemudian yang metode kita pindahkan ke grouping variabel. Nah, Jamovi itu ada sisi kelebihannya bagi orang yang nggak pernah pakai analisis data, gitu ya. Di sini di dependent variable itu dia sudah dikasih apa ya simbolik gitu bahwa di sini data ini harusnya itu adalah yang continuous, data yang bentuk ukuran numerik angka. Nah, kemudian yang grouping variabel ini itu bisa diisi dalam bentuk data nominal atau data nominal. Oke, berikutnya setiap kali analisis, ya, setiap kali analisis di sini hipotesis di Jamovi juga sudah disampaikan bahwa hipotesisnya itu adalah grup 1 itu tidak sama dengan grup 2. Jadi nanti grup diskusi itu tidak sama dengan grup PJBL. Ya. Kemudian ini setiap kali analisis itu selalu kita
me- menjelaskan atau kita mengidentifikasi terlebih dahulu tentang asumsi ceknya atau uji persyaratan data, yaitu kita klik di homogen. Nah, ini muncul ya homogeneity test, kemudian normality test. Nah, ini muncul juga homogeneity test dan normality test. Nah, sama kiplot. Nah, jadi normality test itu bisa dibaca dengan kiplot. Nanti saya jelaskan. Nah, sebelum kita membaca independen, kita baca dulu apakah ini asumsinya terpenuhi atau tidak. Nah, oke, kita baca. Yang pertama di homogeneity. Homogeneity itu analisis homogen, analisis apakah gitu ya, apakah sampel Anda itu sama ataukah tidak gitu dari dua kelompok itu. Artinya sama itu kelompok A sama kelompok B itu identik ataukah tidak, dalam hal apa, dalam hal pengetahuan, kemampuannya, seperti itu. Kalau yang tadi saya gambarkan seperti ini saya ubah dulu. Nah, ini kembali ke sini. Nah, kalau data itu misalkan yang kelas A gitu ya, kelas A itu rendah, kelas diskusi kok rendah, kelas PJBL lebih tinggi gitu ya. Itu kan berarti sudah secara jelas bahwa ketika kita ngomong intervensi dengan kondisi siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi kan pastinya dia akan memiliki peningkatan hasil belajar gitu. Hasilnya pasti akan baik gitu. Nah, ngapain mau diteliti kalau sudah perbandingannya sudah jelas itu sudah kita ketahui terlebih dahulu, ngapain kita penelitian gitu. Nah, oleh karena itu setiap kali kita analisis di uji T itu kita harus lakukan syaratnya dulu gitu. Kita harus tahu kasih tahu dulu yang namanya uji normalitas atau homogenitas itu tadi. Nah, ini tadi yang homogen. Dikatakan homogen, dikatakan kemampuannya sama apabila nilai Leibniz test ini ya, yang Leibniz test ini 0,097 itu lebih besar dari 0,05. Jika ini ya dari tabel menunjukkan bahwa nilai Leibniz test ya P 0,097 ini lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan data homogen. Homogen itu artinya identik. Identik itu sama antara dua kelompok yang dibandingkan, gitu ya. Antara dua kelompok yang dibandingkan, seperti itu. Jadi kalau sudah sama, kita tidak tahu nanti diskusi yang lebih baik ataukah yang ceramah atau PJBL yang lebih baik, seperti itu. Kemudian kalau ini sudah terbukti, kita baca normality, gitu ya. Kita baca normality. Di normality ini sama nilai Shapiro, nilai P Shapiro, ya, saya ambil aja Shapiro 0,203 itu lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan data berdistribusi normal. Nah, jika keduanya ini terpenuhi, maka analisis parametris yaitu khusus di independent sample t-test kali ini kita akan baca atau kita lanjutkan. Tapi ketika persyaratan itu tidak terpenuhi, gitu ya, persyaratan tidak terpenuhi, maka kita akan analisis lebih lanjut yaitu pakai Mann-Whitney-U ini. Nah, karena data yang saya sampaikan ke Anda itu data yang baik, maka saya membaca independent sample t-test. Sebelum saya baca independent sample t-test, saya jelaskan di plot
yang normality tadi. Nah, jadi plot normality ini itu menunjukkan normalitas data. Nah, terlihat bahwa, nah ini terlihat bahwa ini titik-titik gitu ya. Nah, titik-titik ini itu menunjukkan tadi ya hasil belajar siswanya itu. Nah, titik-titik sebaran titik-titiknya data itu mendekati garis. Nah, mendekati garis lurus gitu ya. Sehingga eh, sehingga apa namanya? Interpretasinya data menunjukkan berdistribusi normal. Nah, misal ketika Anda penelitian ya dengan data asli, ada titik yang sangat jauh dari garis ini, garis linear ini. Misalkan di sini nih, titiknya ada di sini nih, atau di sini, jauh sekali. Maka itu bisa menjadi indikasi bahwa data Anda tidak normal. Sehingga potensi nanti tidak ada perbedaan di antara dua kelompok itu juga ada. Gitu. Nah, karena data yang saya tampilkan ke Anda ini datanya baik, gitu ya, normal, maka kita lanjut untuk analisis parametris, yaitu di independent sample t-test. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya baca sampai independent sample t-test? Belum, Bu. Oke, saya lanjutkan di independen. Kita baca paling atas. Jadi ketika Anda menampilkan laporan hasil penelitian atau manuskrip artikel hasil penelitian kuantitatif, itu urut ya, urut yang seperti saya sampaikan tadi. Homogen dulu, normality dulu, kemudian ada nanti baru grup deskriptif statistik, baru yang terakhir adalah di uji T-nya seperti itu. Gitu ya. Nah, ini kita tambahkan additional statistik karena dua asumsi tadi terpenuhi, kita tambahkan. Nah, nanti akan muncul di sebelahnya ini. Nah, ini akan muncul di sini. Oke. Kemudian effect size, confidence interval, kemudian descriptive. Nah, ini. Nah, ini sama. Ini kita baca sini. Jadi statistik ini adalah T-nya. Nah, bisa dibaca pakai tabel T. DF ini adalah derajat kebebasan. 28 itu dari mana? 28 itu dari N kita adalah 30 tadi ya, 15 diskusi, 15 PJBL dikurangi 2. 2 itu adalah dua metode yang digunakan. Nah, atau dua kelompok yang dipakai gitu ya. Nah, nilai p-value, nah ini dari tabel nilai P, nah, nilai P value itu kurang dari 0,001. Nah, nilai ini jelas kurang dari 0,05 ya kan? Kurang dari 0,05 yang menunjukkan hello-nya ditolak, yaitu ada perbedaan antara mean kelompok diskusi dan kelompok PJBL ya. Nah, mean terlihat gitu ya. Terlihat mean difference. Mean difference itu adalah tadi ya, apa namanya, selisih 12,1. 12,1 dan kemudian Cohen, ini Cohennya, ini efek size, efek size dan efek size-nya
efek size-nya itu 2,54. Nah, nilai ini sangat besar sehingga menunjukkan PJBL itu sangat efektif, meningkatkan hasil belajar siswa daripada yang diskusi. Nah, ini ya, daripada yang diskusi. Jadi ini adalah apa namanya hasil analisis kita, gitu ya, hasil analisis kita. Hasil analisis kita. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi mudah sebenarnya ketika kita mau meneliti di kuantitatif, dan pertama yang menjadi kunci itu adalah kita tahu data yang kita miliki gitu. Kita tahu data yang kita miliki sehingga apa namanya, dengan berbagai data yang kita miliki kita bisa menganalisis sesuai dengan variabel penelitian. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya sharing terbuka ya, silakan. Mas, iya. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi dari hasil analisis ini itu kita bisa apa ya? Kita bisa ini apa namanya, menyimpan ya, menyimpan. Kita bisa menyimpan dengan cara kita bisa menyimpan ya dengan cara ini klik tanda garis 3 ini, kemudian ekspor. Nah, ini kita ekspor. Kemudian browse. Nah, ini kita kasih nama dulu. Misalkan tadi output apa ya, ini independen 03. Misalkan ini independen. Kemudian browse. Nah, artinya browse itu mau disimpan di mana gitu ya. Nah, ini misalkan saya simpan di download ya. Ini sudah, nanti dia akan menyimpan dalam bentuk PDF hasil data analisis Anda. Nah, kita simpan di situ. Nah, nanti akan kesimpan sendiri. Ini saya stop share dulu. Saya coba perlihatkan hasil analisis yang sudah kita ini ya, kita analisis tadi. Kita coba saya share dulu. Bentar. Sudah ada yang ini dalam bentuk PDF, sudah bisa? Sudah, Bu. Nah, oke. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nanti saya kirim recordnya juga ya. Kalau sudah. Terima kasih, Bu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan? Kan ada banyak orang yang share gitu. Itu emang
Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, untuk menguji apa kemampuan Anda, nanti saya share tugas gitu ya. Nanti saya share tugas untuk bisa dilakukan analisis data yang tadi saya sampaikan, ada diuji personality test dan ada diuji independent sample test. Nah, bisa dikerjakan, nanti bisa dikirimkan di drive saya gitu ya, boleh ya? Nanti soal itu dianalisis dan kemudian jawab soal per item butir saya di Word ya. Nanti di apa namanya? Dikirimkan ke drive saya. Baik, Bu. Oke, sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu. Nanti saya share tugas yang harus Anda, saya dibantu untuk apa menyelesaikan tugas itu. Sehingga saya tahu tentang kemampuan Anda. Ada Mbak Rifla, silakan. Ibu izin untuk deadline-nya jam berapa ya Bu terakhir? Saya kasih waktu 3 hari, enggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa Bu. Ya. Oke, saya kasih waktu 3 hari. Nanti saya kasih rumah atau ruang drive-nya untuk upload di situ. Baik, Bu. Oke. Terima kasih sekali ya sudah kolaborasi dengan Anda semua. Sama-sama, Bu. Kalau saya diizinkan kembali untuk ini lagi dengan tema yang berbeda, bisa. Boleh, Bu. Bisa, Bu. Ya, masih ada satu lagi yaitu di analisis regresi sebenarnya. Regresi ganda. Kalau boleh nanti saya koordinasi sama Bu Iis kapan lagi gitu ya. Bisa, Bu. Oke, terima kasih sekali. Nanti saya apa namanya share di grup apa namanya soalnya yang harus diselesaikan gitu ya. Oke, terima kasih untuk hari ini yang sudah apa namanya yang sudah berpartisipasi apa namanya di praktik analisis data dengan Jamuri. Apabila saya ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga, Ibu. Ya, saya izin live. Ya, Bu. kasih Bu.